Pernahkah panjenengan merasa bahwa hidup iki seakan memberi isyarat halus, tondo kecil sing anya bisa diwaca karo rasa, bukan oleh logika? Wong Jawa sejak dulu percaya bahwa jagat iki ora nate meneng. Alam berbicara lewat angin, mimpi, pertemuan, bahkan lewat kegelisahan batin yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Ilmu Jawa kuno lahir dari kepekaan itu, bukan sekadar pengetahuan, melainkan kesadaran sing diasah perlahan melalui wirid, titen, lan laku batin. Dalam kisah para leluhur diceritakake ana seorang empu sing berkata, "Yen kuwe pengen ngerti urip, aja mung delok nganggo mripat, delengen nganggo rasa." Kalimat sederhana itu menjadi pintu menuju dunia yang jarang disentuh oleh zaman modern. Dunia di mana doa bukan sekadar ucapan, wirid bukan sekadar pengulangan, dan titen bukan tahayul, melainkan seni membaca kehendak semesta. Video ini bukan untuk mereka yang mencari jalan instan. Iki dudu bab ilmu gaib sing digedhek-gedhekno. Ini adalah perjalanan menyelami inti ilmu Jawa kuno ketika wirid membentuk irama batin, titen menajamkan kepekaan, dan kesadaran menjadi puncak dari seluruh laku. Kita akan berjalan pelan seperti wong lelaku sing menyusuri alas sepi, tidak tergesa, tidak pula mencari sensasi. Panjenengan akan diajak memahami bagaimana orang Jawa kuno memandang kesadaran sebagai pusat kehidupan. Kesadaran sing tumbuh dari kebiasaan noto batin, mengheningkan cipta, lan nglakoni urip kanthi eling lan waspada. Di sini, ilmu tidak berdiri di kepala, tetapi bersemi di hati. Ora mung ngerti, nanging ngalami. Di balik kata wirid, persimpan latihan kesabaran. Di balik titen ada ketekunan membaca pola hidup, dan di balik kesadaran ada keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Video ini akan membuka tabir itu satu persatu, bukan untuk menggurui, melainkan untuk mengingatkan. Sebab sejatine ilmu Jawa kuno tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu untuk disadari kembali. Jika panjenengan siap mendengarkan bisikan leluhur, mari kita mulai perjalanan ini. Alon-alon nanging temenan. Ilmu Jawa kuno tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari perjumpaan panjang antara manusia, alam, dan yang gaib. Sejak masa pra-Hindu, wong Jawa sudah mengenal laku batin sebagai cara hidup. Ketika ajaran Hindu-Buddha masuk, lalu Islam datang dengan para wali, ilmu Jawa kuno tidak lenyap. Ia menyerap, menyesuaikan, dan menyaring. Wong Jawa iku pinter nyawiji, ora seneng benturan. Maka lahirlah kebijaksanaan yang tidak kaku, tetapi dalam dan lentur. Dalam naskah-naskah kuno seperti Serat Wedatama, Serat Kalatidha, hingga suluk-suluk para wali, ilmu tidak pernah diajarkan sebagai hafalan. Ilmu diajarkan sebagai pengalaman. Ki Ageng Surya Mentaram misalnya berbicara tentang rasa sebagai kunci memahami diri. Sunan Kalijaga mengajarkan dakwah lewat simbol dan lagu, bukan ceramah keras. Semua ini menunjukkan satu benang merah. Kesadaran lebih utama daripada pengetahuan. Filsafat Jawa memandang manusia sebagai bagian dari jagat gede dan jagat cilik. Alam semesta dan diri manusia saling bercermin. Apa yang terjadi di luar seringkali adalah pantulan dari apa yang terjadi di dalam. Maka orang Jawa kuno belajar titen, mencermati pola, mengamati peristiwa, lalu menghubungkannya dengan keadaan batin. Ora grusa-grusu nyimpulake, semua diendapkan dalam rasa.
Wirid dalam tradisi Jawa bukan hanya doa lesan. Ia adalah cara menata frekuensi batin. Pengulangan kalimat suci dimaksudkan agar pikiran yang liar kembali jinak, batin yang keruh menjadi bening. Dalam keadaan itulah kesadaran pelan-pelan muncul. Wong sing wis suwe wiridan biasane luwih meneng, ora gampang keseret emosi. Bukan karena ia sakti, tetapi karena ia kenal dirinya sendiri. Ilmu Jawa kuno juga tidak bisa dilepaskan dari konsep laku. Leluhur percaya bahwa ilmu tanpa laku hanyalah bayangan. Puasa, topo, tirakat, dan pengendalian diri bukan untuk pamer kekuatan, tetapi untuk meruntuhkan ego. Semakin tipis egonya, semakin luas kesadarannya. Di titik ini, manusia tidak lagi merasa paling benar. Ia eling, ia waspada. Secara filosofis, tujuan akhir ilmu Jawa kuno bukanlah kesaktian, melainkan selaras. Selaras dengan diri, selaras dengan alam, selaras dengan Gusti. Manunggaling kawula lan Gusti bukan berarti menyamakan diri dengan Tuhan, tetapi menyadari posisi diri dengan sepenuh rasa. Sadar bahwa hidup ini titipan, bahwa kuasa sejati bukan pada manusia. Konteks sejarah ini penting agar kita tidak salah paham. Ilmu Jawa kuno bukan warisan gelap yang bertentangan dengan zaman. Ia adalah peta batin yang lahir dari pengalaman panjang para leluhur dalam menghadapi hidup. Dan peta ini masih relevan justru ketika dunia makin bising dan manusia makin jauh dari dirinya sendiri. Jika panjenengan siap, kita akan masuk lebih dalam ke inti pembahasan. Nang ilmu Jawa kuno, wirid lan titen ana rong larar sing nggawa batin menuju kesadaran. Tanpa kelorone menungso mlaku pincang. Wirid nata nang ngeru, titen maca nang jaba. Kelorone saling lengkapi, kaya ambegan mebu lan ambegan metu. Wong Jawa ora nate misahake batin lan jagat, sebab kelorone sejatine satu alur. Wirid sering disalahpahami sebagai pengulangan kata tanpa makna. Padahal bagi leluhur, wirid adalah cara ngukir batin. Setiap kalimat sing diulang bukan untuk ngapalake, tetapi kunduk nanem getaran. Ketika satu kalimat dilafalke berulang-ulang, pikiran sing biasane meloncat komono-mono dipaksa diem. Nang juru meneng ikulah batin mulai mendengar. Ora kabeh wong kuat meneng, lan ora kabeh wong wani ketemu karo suarane dhewe. Bayangke, batin kaya banyu kali sing keruh. Jika terus diaduk, ia ora bakal pernah jernih. Wirid adalah tindakan berhenti mengaduk. Pelan-pelan, endapan turun, air menjadi bening. Nang konolah kesadaran mulai memantul. Bukan kesadaran sing gaduh, tetapi kesadaran sing tenang lan lajem. Wong sing tekun wiridan biasane luwih peka. Ora gampang kaget karo urip. Titen adalah pasangane wirid. Jika wirid najemake keheningan, titen najemake pengamatan. Wong Jawa kuno belajar maca tanda, bukan untuk meramal nasib, tetapi untuk memahami irama hidup. Ketika kejadian sing padha berulang, ketika perasaan tertentu selalu muncul sebelum sesuatu terjadi, nang konolah titen bekerja. Ia ngajarke kita bahwa hidup punya pola, ora sak karepe dhewe nanging ana hukume. Titen bukan soal mistik berlebihan, ia lahir dari kesabaran mengamati. Seorang petani tahu kapan hujan akan turun, bukan karena ilmu gaib, tetapi karena bertahun-tahun hidup bersama alam. Begitu pula batin, wong sing gelem titen marang rasa bakal ngerti kapan kudu maju, kapan kudu meneng, kapan kudu mundur. Keputusan lahir dari kepekaan, bukan dari nafsu. Wirid tanpa titen bisa jadike wong terlepas dari realitas.
Ia sibuk ke dalam tetapi buta terhadap tondo kehidupan. Sebaliknya, titen tanpa wirid membuat orang terlalu percaya pada luar, lupa nata batin. Maka ilmu Jawa kuno selalu menekankan keseimbangan, nglakoni wirid kanggo ngresiki ati, nindakake titen kanggo nyelaraske langgah. Pada tahap awal, tujuane wirid lan titen bukan membuka keajaiban, melainkan membuka kejujuran. Kejujuran melihat diri apa adanya. Dari situ, kesadaran tumbuh. Kesadaran bahwa hidup tidak harus selalu dimenangkan. Tidak semua hal harus dikejar. Ono wektu kanggo sabar, ono wektu kanggo tumindak. Bagian iki adalah fondasi. Tanpa mahawi posisi wirid lan titen, pembahasan tentang kesadaran hanya akan menjadi kata-kata indah. Selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam. Bagaimana wirid lan titen benar-benar membentuk kesadaran sejati, bukan kesadaran palsu sing dibungkus ego spiritual. Ketika wirid lan titen dijalani dengan tekun, pelan-pelan sesuatu berubah di dalam diri. Perubahan ini sering tidak disadari karena ia tidak datang sebagai ledakan, melainkan sebagai pergeseran halus. Inilah yang oleh orang Jawa disebut tangi ning batin. Kesadaran yang bangun bukan karena dipaksa, tetapi karena matang oleh laku. Kesadaran dalam ilmu Jawa kuno bukan soal merasa paling tahu, justru sebaliknya. Semakin sadar seseorang, semakin ia merasa kecil di hadapan jagat. Wong sing wis eling ora seneng pamer, ora kesengsem pujian, lan ora gumunan marang keanehan. Ia memahami bahwa keajaiban sejati adalah ketenangan hati di tengah gejolak hidup. Namun disinilah jebakan sering muncul. Banyak orang berhenti di rasa nyaman. Setelah batin tenang, merasa dirinya sudah sampai. Inilah yang disebut kesadaran semu. Dalam istilah Jawa, kakean rumongso, merasa sudah padahal baru mulai. Leluhur mengingatkan yen batin wis kepenak ojo kesusu mandek. Justru di titik itulah ego halus mulai bekerja. Wirid yang sejati akan mengikis rasa ingin diakui. Titen yang matang akan menumbuhkan rendah hati. Ketika seseorang benar-benar sadar, ia tidak lagi sibuk menilai orang lain. Ia sibuk menjaga keseimbangan dirinya sendiri. Kesadaran bukan alat untuk menghakimi, melainkan cermin untuk bercermin. Wong sadar ngerti wates, ngerti ukurane dhewe. Ada satu konsep penting dalam ilmu Jawa kuno yang jarang dibahas, yaitu waskita. Waskita bukan kemampuan melihat hal gaib, melainkan kejernihan memahami sebab akibat. Orang waskita tahu bahwa setiap tindakan membawa akibat. Ia berpikir sebelum bertindak, menimbang sebelum bicara. Ini bukan karena takut, tetapi karena paham hukum kehidupan. Di tahap ini, wirid tidak lagi terasa sebagai kewajiban, dan titen tidak lagi terasa sebagai usaha. Keduanya menyatu menjadi cara hidup. Batin terlatih untuk selalu hadir. Ketika marah datang, ia sadar. Ketika senang muncul, ia sadar. Kesadaran tidak menolak emosi, tetapi tidak dikuasai olehnya. Wong Jawa menyebutnya sareh, tenang tanpa beku. Kesadaran sejati juga mengajarkan penerimaan. Nerimo bukan pasrah bodoh, melainkan menerima kenyataan tanpa kehilangan daya juang. Orang yang sadar tahu kapan harus melawan, kapan harus mengalah. Ia tidak reaktif, ia responsif. Perbedaan halus ini yang membuat hidupnya lebih selaras. Pada akhirnya, wirid lan titen membawa manusia pada kesadaran akan perannya di dunia. Bukan sebagai pusat segalanya, tetapi sebagai bagian dari irama besar kehidupan. Kesadaran ini yang melahirkan welas asih. Bukan welas asih yang dibuat-buat, tetapi yang lahir alami karena memahami bahwa semua manusia sedang berjuang dengan bebannya masing-masing. Bagian ini menutup pemahaman inti, namun ilmu tanpa penerapan hanyalah bayangan.
Selanjutnya kita akan membahas bagaimana ilmu Jawa kuno ini bisa dipraktekkan secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus meninggalkan zaman. Ilmu Jawa kuno tidak meminta panjenengan meninggalkan dunia. Ia justru mengajarkan bagaimana hidup di tengah dunia tanpa kehilangan diri. Penerapan wirid, titen, dan kesadaran bisa dimulai dari hal paling sederhana, tanpa ritual rumit, tanpa simbol berlebihan. Leluhur selalu mengingatkan, sing sederhana kui asring sing paling jero. Langkah pertama adalah menata waktu hening. Tidak harus lama, cukup beberapa menit setiap hari untuk meneng. Duduk, bernapas pelan, dan melafalkan wirid yang panjenengan pahami maknanya. Tidak perlu banyak, satu kalimat yang diulang dengan rasa lebih kuat daripada 1000 kata tanpa hadir. Fokuskan pada getaran di dada, bukan pada suara di mulut. Yen pikiran melayu, ojo dilawan, disadari saja lalu kembali. Dalam kehidupan sehari-hari, praktek titen bisa dilakukan dengan memperhatikan pola. Perhatikan kapan panjenengan mudah emosi, kapan pikiran jernih, kapan keputusan sering keliru. Catat di batin, bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk memahami diri. Wong sing gelem titen marang awake dhewe ora gampang diapusi dening rasa sesaat. Kesadaran dilatih dengan menghadirkan diri pada apapun yang sedang dilakukan. Saat bekerja, ya bekerja. Saat makan, ya makan. Ojo setengah-setengah. Kebiasaan ini sederhana, tetapi dampaknya besar. Batin yang hadir tidak mudah lelah. Ia tidak terpecah oleh masa lalu atau masa depan. Wong eling uripe luwih enteng, senajan masalahe podo. Tantangan paling umum adalah rasa malas dan rasa ingin cepat hasil. Banyak orang berhenti karena merasa tidak ada perubahan. Padahal ilmu Jawa kuno bekerja seperti air yang menetes ke batu, pelan tapi pasti. Leluhur berpesan, ojo ngoyo nangin ojo kendo. Konsistensi lebih penting daripada intensitas berlebihan. Godaan lain adalah ego spiritual. Ketika mulai merasa lebih tenang dari orang lain, lebih peka, lebih ngerti, disitulah bahaya. Segera kembali ke wirid, segera perhalus titen. Ingat bahwa kesadaran sejati membuat seseorang semakin rendah hati, bukan semakin tinggi diri. Praktik lain yang sering dilupakan adalah menjaga laku sosial. Ilmu Jawa kuno tidak lepas dari etika, cara berbicara, cara memperlakukan orang lain, cara menghormati alam, semuanya bagian dari laku. Tidak ada gunanya wirid panjang jika tutur kata masih melukai. Tidak ada artinya titen tajam jika hati masih mudah meremehkan. Jika panjenengan merasa jenuh, berhentilah sejenak, bukan untuk menyerah, tetapi untuk mengendapkan. Kadang yang dibutuhkan bukan tambahan laku, melainkan pemahaman baru. Ingat, tujuan akhirnya bukan menjadi orang linue, tetapi menjadi manusia yang utuh. Penerapan ini sederhana, tetapi jika dijalani dengan temenan, ia akan mengubah cara panjenengan memandang hidup. Dan perubahan cara pandang adalah awal dari perubahan hidup itu sendiri. Ilmu Jawa kuno antara wirid, titen, lan kesadaran sejatine bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Ia tidak bersemayam di tempat keramat, tidak pula hanya milik orang tertentu. Ia hidup di keseharian, di cara kita menyikapi masalah, di cara kita menata batin, dan di cara kita membaca tanda kehidupan. Leluhur telah mewariskan peta, tetapi kitalah yang harus melangkah. Wirid mengajarkan kita untuk kembali ke dalam, menata batin yang sering tercerai oleh hiruk-pikuk dunia. Titen melatih kita agar tidak buta terhadap pola hidup,
agar tidak selalu menyalahkan nasib, tetapi mau belajar dari kejadian. Dan kesadaran adalah buahnya. Kesadaran yang membuat hidup terasa lebih jujur, lebih tenang, dan lebih bermakna. Ketika ketiganya menyatu, manusia tidak lagi mudah terguncang. Masalah tetap datang, cobaan tetap ada, tetapi batin tidak lagi reaktif. Wong sing eling lang waspada ngerti yen urip iku ora kudu tansah menang, nanging kudu tansah sadar. Dari kesadaran itulah lahir kebijaksanaan. Bukan kebijaksanaan yang keras, tetapi yang lembut dan menguatkan. Video ini bukan akhir, melainkan awal. Awal untuk kembali meneng, kembali ngrungokke rasa, dan kembali membaca hidup dengan jernih. Ilmu Jawa kuno tidak menuntut panjenengan menjadi orang lain. Ia hanya mengajak panjenengan menjadi diri sendiri, kanthi utuh lan sadar. Sebelum kita berpisah, coba renungkan satu hal. Sudahkah selama ini kita benar-benar hadir dalam hidup kita sendiri, atau hanya sekedar berjalan mengikuti arus? Jika jawaban itu menggugah, maka perjalanan ini layak diteruskan. Jika panjenengan merasa video ini bermanfaat, rawatlah dengan lagu. Bukan hanya dengan mengingat kata-katanya, tetapi dengan mempraktekkannya pelan-pelan. Dan jika ingin terus menyelami warisan batin Nusantara, tetaplah berjalan bersama channel ini. Sebab selama rasa masih mau mendengar, ilmu tidak akan pernah habis. Urip iku sawang sinawang, nanging kesadaran iku pepadang.